Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan dialog Apa Kabar Papua dalam Bincang Budaya di hari ini. Program ini terselenggara dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Papua untuk mengetahui sejauh mana dampak daripada penyebaran COVID-19 bagi para pelaku seni di tanah Papua. Dan di ujung telepon Cynthia sudah tersambung dengan Bapak Sandi Betai. Beliau merupakan pelaku seni dari dunia tarik suara, dunia musik. Dan kita akan langsung berbincang-bincang dengan Bapak Sandi di sana. Pak Sandi, terima kasih sudah bergabung bersama Bincang Budaya di hari ini. Dan yang Cynthia mau tanyakan ini Pak, sekarang kan kita sementara ada dalam penyebaran COVID-19. Yang Cynthia mau tanyakan, sejauh mana dampak daripada penyebaran COVID-19 ini bagi pekerjaan seni yang Bapak geluti selama ini? Ya, oke. Selamat siang. Terima kasih. Ya, dampaknya sangat terasa sekali. Kami seniman-seniman musik ini sangat kehilangan pekerjaan. Penghasilan maupun kehidupan kami sangat terganggu. Job-job yang sudah ada dibatalkan. Kita biasa setiap malam harus punya penghasilan, sekarang tidak punya sama sekali. Terus selama ini kita melihat pemerintah memperhatikan yang lain, tapi kami seniman-seniman ini kayaknya dilupakan. Mungkin Pak Robi dulu lanjutkan dulu. Ya, baik. Memang COVID-19 ini dia menghantam seluruh lini kehidupan bangsa ini. Tidak hanya seniman saja yang kena, tetapi juga pekerja-pekerja yang lain juga merasakan dampaknya. Dan seniman pada hari ini tidak bisa berbuat apa-apa, karena terus terang bahwa kegiatan aktivitas seni ini bersentuhan langsung dengan banyak orang. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pementasan kontrak-kontrak yang sudah jalan terpaksa dibatalkan semua, sehingga kita tidak ada solusi. Nah, kita berharap bahwa barang ini dia segera berakhir supaya kita bisa beraktivitas kembali, sehingga kegiatan dunia seni ini bisa hidup kembali dan kami juga bisa makan seperti itu. Demikian. Ya. Baik, iya Bapak Sandi. Di perbincangan sebelumnya kita, Cynthia dan kedua narasumber sudah membahas bahwa adanya perbedaan dari dunia tari, perbedaan daripada waktu pertunjukan dan juga dari dunia kerajinan, adanya perbedaan yang begitu mencolok, yaitu dari transaksi jual beli, perdagangan yang dilakukan. Bagaimana dengan pertunjukan yang begitu mencolok di dalam pandemik ini untuk dunia tarik suara? Dalam dunia tarik suara itu sangat terasa sekali. Kita sangat kehilangan. Kita temu pegangan di mana. Jadi semua ini sudah tidak ada. Kita tinggal di rumah, tidak ada penghasilan. Kita keluar rumah tidak boleh. Terus kontrak-kontrak yang sudah ada sudah dibatalkan semuanya. Jadi nggak tahu kita mau bicara apa lagi. Jadi kita hanya berharap semoga pemerintah bisa melirik kami ini, jangan cuma karena pada saat kegiatan pilkada, kegiatan kampanye dan lain-lain itu kami dibutuhkan. Setelah itu kami dilupakan. Nah, apalagi keadaan seperti begini memang kami merasa dilupakan sama sekali. Kira-kira begitu. Ya, Mbak Cynthia, kegiatan kesenian ini baik seperti yang tadi disampaikan dunia kerajinan dan lain sebagainya, itu kita bicara soal bersentuhan. Orang datang berbelanja kan harusnya bersentuhan. Entah itu dia 3-4 orang pasti bersentuhan. Hal ini tidak boleh, sehingga memang terasa sekali dampaknya dari hal bersentuhan ini. Demikian juga dengan dunia tarik suara atau dunia nyanyi, di mana kita bernyanyi, audiens yang datang ini mereka pasti bersentuhan, dan ini tidak boleh.
Sehingga terasa sekali bahwa dengan tidak bolehnya kita bersentuhan, maka dengan sendirinya aktivitas daripada kesenian ini sendiri teristimewa yang dunia menyanyi ini dengan sendirinya nggak bisa beraktivitas. Akibat daripada tidak boleh bersentuhan atau berkerumun, bergerombol dalam jumlah yang banyak. Sehingga mungkin ada solusi-solusi lain yang bisa pemerintah daerah, teristimewa di sini dari pariwisata maupun dari kebudayaan dan juga dari stakeholder yang lain bisa memikirkan untuk membantu seniman ini dengan mungkin konser dari rumah atau mungkin dengan berjualan secara online, tapi hal-hal itu tidak didapat. Kami tidak memperoleh itu dari pemerintah daerah. Dan kemudian juga bantuan-bantuan yang lain ini seolah-olah seniman ini dilupakan. Sembako dengan dong punya apa, kayak dong bicara-bicarakan ini macam betul seniman ini tidak boleh untuk dapat barang itu. Ini juga membuat kami juga prihatin, sehingga solusi yang sebenarnya kami harapkan itu ada dari pemerintah daerah. Untuk semua pemerintah ya, mau di daerah kah, mau di pusat kah, di Jakarta sana juga orang harusnya memikirkan bahwa seniman ini bagaimana untuk bisa terus eksis, artinya terus bisa bertahan dalam situasi pandemi yang kita tidak tahu kapan dia berhenti. Demikian. Iya, pelaku seni musik di Provinsi Papua tentu memiliki keberagaman dan ciri khasnya masing-masing. Begitu pula dengan ya yang ada pada Bapak Sandi. Dan juga yang Cynthia mau tanyakan ini, ketika sebelum dan sesudah tentu di awal Bapak sudah menjelaskan ada perbedaan-perbedaan tertentu yang cukup signifikan. Bagaimana dengan peran pemerintah sendiri untuk pelaku seni di Provinsi Papua di dalam masa pandemik ini? Ya baik Mbak Cynthia dan para pemirsa, bahwa selama ini mungkin pemerintah lebih fokus untuk melihat kepada substansi mendasar, yaitu menjaga supaya penyebarannya ini tidak boleh menyebar, sehingga PSBB dan lain sebagainya diberlaku atau lockdown ini diberlaku. Dengan demikian maka aktivitas kesenian pun dengan sendirinya akan mati suri akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita berharap bahwa ada solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini mungkin antara pemerintah daerah dengan organisasi-organisasi wadah berhimpun para seniman itu bisa bersama-sama duduk atau bagaimana caranya untuk memikirkan, memberikan sebuah solusi yang positif sebagai jalan keluar untuk menyelamatkan para seniman. Minimal dalam 3 bulan ke depan ini, ya seniman juga bisa makan. Bagaimana caranya untuk itu? Ya kita berharap bahwa pemerintah daerah bisa memberikan solusi itu kepada kami. Kalau masyarakat yang lain dalam profesi-profesi yang lain bisa diberikan sentuhan lewat sembako atau ada uang 600.000 per 1 bulan, kayak itu ya mungkin seniman juga bisa diberikan yang seperti begitu kan. Atau mungkin ada dari Pak Sandi, silakan. Kalau saya sih, kita seniman ini, yang banyak kita merasa dirugikan sebelum pandemi ini ada, kita sudah dirugikan. Yang memang pemerintah juga sudah tahu. Kalau bisa pemerintah keluarkan satu peraturan yang mengatur untuk melindungi hak cipta, karya-karya cipta seniman-seniman ini. Yang kita tahu banyak sekarang yang ada di YouTube itu, banyak orang yang upload lagu-lagunya kami, karya kami, tetapi hasilnya bukan kami yang nikmati, mereka yang nikmati. Nah, kami minta supaya pemerintah buat satu aturan undang-undang yang melindungi itu. Paling tidak ya pemerintah kasih peluang untuk kita untuk bisa kita jualan lewat online. Atau bagaimana orang-orang yang mengupload lagu-lagu kita lewat YouTube itu kalau bisa dibatasi atau bagaimana? Ya, yang mengcover. Kalau mereka naikkan ke YouTube kan mereka yang dapat hasil, bukan kita yang dapat hasil. Nggak apa-apa sih, silakan mereka boleh begitu, tapi mereka harus paling tidak kan menghubungi kami untuk kasih tahu bahwa oh lagu Bapak nih kita mau nyanyikan. Oke, nanti dari hasil sekian persen saya kasih untuk Bapak. Itu nggak apa-apa sih. Tapi ini tidak ada sama sekali, nol. Terus pandemi ini datang. Kita semakin terpuruk, kita mau tinggal di goa atau mau di mana lagi, bikin kebun kan.
Kira-kira begitu, Iya. Mbak. Terima kasih Bapak Sandi. Yang terakhir nih Pak, Cynthia mau tanyakan, adakah yang menjadi harapan-harapan Bapak Sandi dalam pandemik ini dan juga mengenai keberlangsungan kesenian di tanah Papua? Silakan Pak. Iya, terima kasih Mbak Cynthia. Optimis pasti ada. Sebagai seniman di negeri ini kita akan selalu berkarya. Pandemik ini mungkin sebuah halangan yang datang kemari kepada kita, tapi itu bukan berarti bahwa dia menghancurkan semua harapan kami untuk terus berkarya di negeri ini. Seni ini akan tetap hidup apapun persoalan yang terjadi hari ini, tapi seni ini tetap akan hidup. Para pelakunya juga yang sekarang itu perlu diselamatkan. Pemerintah bagaimana dengan pandemik ini tidak bisa berpikir untuk bisa menyelamatkan seniman. Sehingga karya-karya seni yang luar biasa di tanah ini akan terus hadir dan terus berkembang. Pandemik ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Pemerintah daerah dalam hal ini juga, supaya ikut memikirkan bersama-sama, sehingga seni ini tetap ada. Hanya dengan seni ini saja masyarakat bisa terhibur dan bisa keluar sedikit dari sebuah substansi persoalan mendasar tentang COVID-19 yang sekarang lagi booming ini. Tapi kami tetap optimis bahwa seni di tanah Papua ini dia akan terus eksis dan tetap akan berkembang ke depan. Baik, terima kasih Bapak Sandi sudah bergabung bersama dengan Cynthia dan Bincang Budaya di hari ini. Selamat beraktivitas dan dari kru juga kami mengucapkan terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami.